Ini cerita sekitar tahun 2010-an, ketika saya masih bekerja di perusahaan ekspor-impor. Untuk sekedar informasi, saya sangat dekat dengan dunia gaib sejak saya kecil. Jadi, udah bukan hal yang aneh bagi saya melihat arwah, jin, korin, atau apapun itu. Seperti kisah yang akan saya ceritakan kali ini, bagaimana pengalaman saya bertemu dengan arwah dan mendengarkan ceritanya tentang sebuah penyesalan. Waktu sudah menunjukkan pukul 5.30 sore. Inilah waktu yang selalu saya tunggu di hari kerja, karena waktu inilah saya terlepas dari beban kerja yang terlalu padat dan berat. Saya bekerja di perusahaan ekspor-impor komoditi barang seni. Hari ini sangatlah melelahkan. Mulai dari komplain pelanggan, hingga amukan bos yang tidak puas dengan hasil profit perusahaan minggu ini. Tanpa menunggu waktu lama, saya ambil tas kerja dan lalu bergegas meninggalkan meja kerja. Duluan ya guys, keep spirit high, kata saya kepada rekan-rekan kerja, dan mereka hanya menanggapi dengan senyuman lesu. Cuaca waktu maghrib ini cukup cerah, maka saya putuskan untuk berjalan-jalan dulu, meredakan rasa stres di kantor, agar ketika sampai di rumah saya sudah fresh dan terlepas dari beban kantor. Saya berjalan menyusuri taman kota, hari sudah malam. Matahari telah meninggalkan tugasnya hari ini, digantikan dengan rembulan yang masih malu-malu untuk muncul. Lampu taman kota mulai menerangi gelap malam. Saya melihat ada bangku taman kota di depan yang seakan memanggil saya untuk mendudukinya. Tak lama saya putuskan untuk duduk sebentar, menikmati alam di tengah hiruk-pikuk tengah kota. Suasana di taman kota malam ini sangatlah sepi. Saya lihat sekitar tidak ada seorang pun di sini, hanya saya dan alam. Saya sangat menikmati kesendirian ini. Namun tak lama samar, saya mendengar suara seorang lelaki dari sebelah kanan saya. Dia seakan berbicara sendiri. Oh, mungkin dia sedang menelpon, pikir saya dalam hati. Dan benar saja, saya lihat sebelah kanan terlihat bangku seperti yang saya duduki, ada seorang lelaki yang duduk termenung melihat ke bawah. Dia berkata dengan nada penuh sesal. Maafkan aku. Andai saja aku bisa mengulangi semua. Rasa penasaran saya tergelitik. Dengan hebatnya sosok itu langsung menjadi sorotan utama saya malam itu. Di tengah cahaya lampu temaram taman kota, sosok lelaki itu duduk dengan kedua tangan memegang kepalanya. Seakan lelaki itu depresi berat. Hati saya terenyuh melihatnya. Lalu saya mendatangi dia. Saya sulut rokok dan saya tawarkan kepadanya. Rokok dulu, Mas. Tanya saya kepadanya sembari menyodorkan rokok. Lelaki itu melihat saya dengan mata yang sendu dan dia tidak merespon apapun. Boleh saya duduk di sebelah Mas? Tanya saya kepadanya. Lelaki itu menggeserkan badannya, tanda mempersilahkan saya duduk. Dengan pelan saya duduk di sebelahnya sambil saya hisap sebatang rokok dan berkata, Hidup memang berat, Mas. Tapi kita harus tetap hidup untuknya. Kata saya sok bijak kepada lelaki itu. Hidupku telah berakhir. Dia adalah duniaku. Dia kehidupanku. Sekarang dia tidak bersamaku. Kata lelaki itu kepada saya. Tahukah kamu apa yang paling berat dalam hidup ini? Tanya lelaki itu kepada saya. Saya menjawab hanya dengan gelengan kepala. Itu adalah penyesalan yang takkan bisa diulangi lagi. Jawab lelaki itu. Aku ceritakan kisahku agar tak terulang lagi kisah sepertiku. Kata lelaki itu kembali. Aku hidup di desa. Seumur hidupku,
Aku hanya tahu yang namanya bertani dan hidup sederhana saja. Masa remajaku, aku bahagia sekali dengan kehidupanku, dengan rutinitasku. Bertani padi di sawah keluargaku, bermain dengan teman sebayaku, dan juga berkasih dengan lawan jenisku. Aku mengenal wanita itu ketika aku ke pasar menjual hasil taniku. Dia adalah wanita yang sangat cantik. Tak butuh lama aku jatuh cinta kepadanya. Rasa hatiku tak bisa kuungkapkan. Bagaimana bahagianya saat dia, wanita yang kucintai, menerima cintaku kepadanya. Dan kami berpacaran. Cerita lelaki itu dengan senyum di kulum sendu. Dia, wanita yang sangat kukasihi, aku rela melakukan apapun untuknya. Namun sayang, keluarganya tak setuju dengan hubungan kami. Ibunya berpikir aku tak mampu untuk bahagiakan hidup wanita yang kucintai. Kemiskinan menjadi penghalang cinta kami berdua. Lanjut lelaki itu. Saya sulut rokok kedua untuk mendengarkan ceritanya. Dan saat itu ada chat masuk di HP. Saya buka chat dari istri saya menanyakan saya lagi di mana. Mas lagi di mana? Tanya istri saya. Di taman kota menikmati malam, balas saya. Sama siapa? Tanya istri saya kembali. Sendirian aja sih. Gimana? Tanya saya. Aku temenin ya, mau nggak? Tanya istriku. Oke, aku balas dengan singkat. Begitulah isi chat saya dengan istri saya. Dan lelaki di sebelah saya melanjutkan ceritanya. Dan lelaki itu tetap berbicara seakan menumpahkan isi hatinya. Karena cintaku, aku putuskan untuk merantau cari uang, agar sebanding saat ku menyanding wanitaku. Dan dia pun berjanji akan menungguku. Maka aku putuskan untuk segera berangkat ke kota. Di kota, aku melakukan segalanya untuk mendapatkan uang. Dari kerjaan kasar hingga kotor pun aku kerjakan. Hingga cukup untuk menyelenggarakan pernikahan. Sudah 1 tahun aku merantau di kota. Pandangan lelaki itu menatap langit malam dengan sedih. Aku pulang ke desa dengan perasaan siap untuk menyunting wanita idamanku. Dan memberikan kabar ke wanitaku bahwa tak lama lagi kami akan menyelenggarakan pernikahan. Karena aku sudah punya cukup dana. Sesampainya di desa, tak sabar ku hendak bertemu wanitaku. Aku ajak dia ketemuan dan kami melepas rindu berdua. Aku beri dia kabar bahwa tak lama lagi kita akan sah. Dia tersenyum bahagia dan memelukku. Aku memeluknya dan mencium keningnya. Dan malam itu terjadilah hal yang seharusnya tak kami lakukan. Kami melakukan zina pada malam itu. Kata lelaki itu menundukkan kepala. Selepas malam itu, aku pamitan kepada wanitaku untuk balik ke kota lagi. Menyelesaikan urusanku dan bersiap pulang ke desa untuk mempersuntingnya. Aku minta waktu 3 bulan untuk itu. Dia pun mengangguk dan memelukku. Pelukan hangat itu menjadi semangat untukku segera menyelesaikan urusanku di kota. Kata lelaki itu. Setelah semua urusan selesai, tiba waktu yang dijanjikan untukku pulang. Dengan uang yang kubawa, aku cukup yakin bisa menyunting wanitaku. 3 bulan telah lewat, pasti dia rindu kepadaku. Layaknya aku rindu kepadanya. Sesampainya di desa, segera aku menuju rumah wanitaku. Namun, dihentikan oleh ayahku. Aku marah dan jengkel. Kenapa ayahku mencegahku menyunting wanita idamanku? Ayahku menjelaskan bahwa wanitaku telah menikah dengan duda kaya pilihan ibunya. Hatiku hancur dan tak percaya apa yang ayahku katakan. Aku berlari dengan hati remuk redam. Aku tanyakan kepada sahabatku tentang wanitaku. Dengan sedih, sahabatku membenarkan cerita ayahku. Aku marah, sedih, kecewa. Seharian aku pikirkan apa yang harus aku lakukan. Lalu aku putuskan untuk bertemu dengan wanitaku. Lelaki itu menatap saya dengan mata merah. Ceritanya sangat mengguncang hati saya. Akhirnya, kami bertemu di malam hari di pematang sawah tempat kami biasa bertemu. Aku dengan marah menanyakan kenapa. Kenapa dia mengkhianatiku? Dia hanya tertunduk menangis. Segala upaya, penderitaan, dan hinaan di kota yang telah kudapatkan sekarang sirna. Seakan semua itu kulewati dengan percuma. Kutanyakan alasan kenapa dia mengkhianatiku. Dia hanya tertunduk dan menangis diam tanpa kata. Aku ajak dia kabur denganku ke kota. Dia menolaknya
dan dia berkata dia sudah berbadan dua. Cerita lelaki itu dengan emosi. Saat dia berkata dia berbadan dua, entah setan apa yang merasukiku. Aku langsung cekik wanita itu. Tak kudengar dia berkata apa. Suaranya mulai lirih dan lirih. Samar. Samar di akhir katanya dia berkata, "Ini anakmu, anakmu." Saat itu aku tersadar, namun terlambat. Wanitaku telah tiada, meninggal di tanganku. Juga anakku, anakku yang masih dalam perut wanita itu, turut meninggal. Gelap mataku saat itu, kutinggalkan jasad wanitaku di sawah. Aku berlari sekuat tenaga. Rasa takut, bersalah, dan sedih luar biasa menghampiriku. Dalam beberapa hari pelarianku, aku melihat wanita itu menggendong anakku dengan lidah melet, menatapku dengan sendu. Pernah terlintas untuk menyerahkan diri kepada yang berwajib, tapi itu percuma. Tak akan bisa membalikkan yang telah terjadi. Maka aku putuskan menyusul mereka ke dunia lain. Aku putuskan mengakhiri hidupku sendiri, menggantung diri, merasakan apa yang wanitaku rasakan ketika ku cekik dia. Namun, ketika aku mati pun, penyesalan dan rasa sedih ini masih ada. Inilah penderitaan yang harus aku tempuh hingga akhir dunia untuk membayar dosaku, Kata lelaki itu. Tak lama, dari belakang ada yang menepuk pundak saya. Saya menoleh dan melihat sosok wanita cantik idaman saya. Istri saya tercinta dengan senyum manjanya menyapa. Dipanggil-panggil kok gak jawab sih, kata istri saya. Yuk makan, aku lapar nih, ajak istri saya. Saya berdiri dan menatap sosok lelaki itu yang masih menatap langit jauh di sana. Istri saya melihat ke arah sebelah saya. Dan lalu dia bertanya kepada saya, "Kamu ngapain? Duduk sendirian di bangku gelap-gelap gitu?" Tanya istri saya. Saya hanya menatap istri saya dengan senyum seraya berkata, "Nggak apa-apa, hanya lagi dengerin cerita alam yang menyampaikan kisahnya." Jawab saya dengan meninggalkan sosok lelaki itu terpaku menatap langit. Dan setelah kejadian itu, saya iseng dan penasaran akan kejadian pembunuhan seorang gadis di daerah taman kota itu. Tidak saya temukan artikel tentang kasus pembunuhan itu. Mungkin kejadian itu terjadi sebelum tahun 65 atau bahkan lebih. Namun tidak masuk koran seperti berita-berita viral di zaman sekarang. Itulah cerita yang saya alami malam itu. Dari cerita ini saya dapat menyimpulkan, mengambil hikmah bahwa setiap apapun yang kita lakukan harus kita pikirkan dengan matang-matang. Karena penyesalan tidak pernah ada di depan. Untuk kawan, kami bercerita.